Isse no de harus semuanya. Yuh. Di video kali ini kami akan spill pengeluaran kami per bulan sesuai janji kami waktu di live kalau nggak salah. Kami sudah catat pengeluaran kami di bulan Juli dan bulan Agustus. Kami catat di aplikasi namanya Kakebo. Saya liatin ya, bentar ya. Kayak gini. Kami pakai aplikasi Kakebo, jadi semuanya udah tercatat. Kami akan bandingkan pengeluaran bulan Juli dan bulan Agustus. Karena kalau lihat pengeluaran satu bulan aja nanti hasilnya nggak akurat. Karena kan tiap bulan itu pengeluarannya beda-beda. Di sini kami akan mencoba menjawab pertanyaan worth it nggak sih kerja di Jepang? Mendingan mana, tinggal di Jepang atau di Indonesia aja kalau dilihat dari segi gaji dan biaya hidup. Dewa! Ikuso! Saya akan hitung 1 yen sama dengan 100 rupiah ya, biar nggak pusing. Kebetulan yen juga lagi turun ya, lagi berduka kita yang para pejuang yen di Jepang. Langsung aja, pengeluaran kami di bulan Juli dan Agustus adalah 35.930 yen dan 357.309 yen. Yeay. Hakai nih. Oke. Mahal. Murah. Sebelumnya disclaimer dulu ya, ini pengeluaran kami berdua ya, 2 orang, tambah 2 kucing. Dan di bulan Juli dan Agustus ini kami sengaja nggak hidup hemat sama sekali. Jadi kami makan apa yang pengen kami makan dan beli apa yang pengen kami beli. Jadi kalian bisa anggap ini pengeluaran maksimal kami berdua. Plus ini juga gabungan dari uang saya dan uang Shiori ya. Jadi gaji kita itu digabung jadi satu terus dipakai untuk berdua gitu. Lanjut untuk penjelasan lebih detailnya, saya akan bagi jadi 3 bagian. Pertama ada biaya hidup, yang kedua ada kirim uang ke Indonesia plus cicilan, dan ada pengeluaran tidak tetap. Biaya hidup ada biaya sewa rumah. Biaya sewa rumah kami 85.000 yen atau sekitar 8,5 juta kalau dirupiahkan. Tapi karena disubsidi dengan oleh kantor, jadi kami cuma bayar 48.000 yen per bulan, 4,8 jutaan. Terus untuk supermarket, ini bulan Juli dan bulan Agustus tentunya beda ya. Bulan Juli 42.851 yen dan bulan Agustus 55.096 yen. Beda sekitar 1,2 juta. Terus ada makan di luar. Makan di luar atau gaishoku itu bukan cuma makan di restoran aja, tapi beli makanan kombini, beli donat, beli kopi, itu juga kami masukin ke sini. Totalnya di bulan Juli ada 23.426 yen dan bulan Agustus 33.801 yen. Bulan Agustus emang agak mahal karena kebetulan waktu itu ulang tahun mamanya Shiori. Biasanya sih kalau nggak ada tanggal yang spesial kayak gitu, sekitar 20 ribuan untuk makan di luar. Terus ada biaya listrik, gas, dan air. Di bulan Juli adalah 17.401 yen dan bulan Agustus 16.343 yen. Bayar gas bulan Juli 7.976 yen dan bulan Agustus turun ke 5.816 yen. Itu turun sekitar 200 ribuan. Sedangkan untuk biaya listriknya naik dari 6.027 yen jadi 10.527 yen, naik 4.000 dibanding bulan sebelumnya. Alasannya karena bulan Agustus itu lebih panas karena pakai AC, hidup terus AC-nya. Tapi kalau dilihat dari total pengeluaran, bulan Agustus itu lebih murah dibandingkan dengan bulan Juli. Padahal harusnya naik kan? Nah alasannya adalah karena di bulan Agustus kami nggak bayar air. Karena bayar air itu cuman 2 bulan sekali. Pas bulan Juli kami bayar air sebesar 3.398 yen. Jangan lupa angka-angka yang tadi itu biaya untuk tinggal berdua ya. Jadi kalau tinggalnya sendiri mungkin sekitar setengah dari angka-angka yang kami sebutkan tadi. Terus ada biaya bensin. Untuk bensin tiap bulan rata-rata Ichimang, kadang 10.000, kadang 11.000, tapi ini dibayarin sama Kaisa jadi nggak usah dibahas ya. Terus ada biaya lain. Ada wifi 5.610 yen, water purifier yang kami tunjukin di video house tour kemarin 2.530 yen itu sebagai pengganti air, jadi kami nggak beli air lagi. Terus ada Netflix 1.980 yen untuk nonton film dan anime, dan asuransi mobil 8.200 yen. Ini wajib untuk orang yang punya mobil di Jepang. Mahal ya. Terus ada pengeluaran tetap. Pertama tentu saja ya, hal yang dilakukan oleh semua orang Indonesia yang pergi ke Jepang, kirim uang ke keluarga di Indonesia. Saya sendiri kirim 30.000 yen setiap bulan ke Indonesia. Tapi bulan Agustus saya kirim 37.000 yen karena ada bayar samsat, bayar pajak motor di Indonesia sekitar 7 ribuan. Terus dari survei yang saya lakuin, rata-rata TKI yang ke Jepang itu kirim uang sekitar 20.000 sampai 70.000 per bulan ke Indonesia. Salut buat anak Indonesia, sayang keluarga. Terus selain itu ada cicilan. Kami ada cicilan iPhone, cicilan kamera, cicilan 2 laptop untuk ngedit,
Jadi totalnya sekitar 34.350 yen, dan untuk Agustus 40.015 yen. Ini beda karena ada tambahan laptop ya. Jadi di bulan Juli itu kami belum bayar laptop, di Agustus bayar laptop. Begitu. Begitu. Sesi ketiga, pengeluaran tidak tetap. Di sini ada makanan kucing, kadang 6.000 yen, kadang 7.000 yen. Terus ada make upnya Shiori, sekitar 3.074 yen. Dan di bulan Agustus 3.476 yen, cuman 300 ribuan. Terus ada barang-barang kebutuhan sehari-hari. Bulan Juli 25.402 yen, Agustus 16.059 yen. Terus ada baju dan aksesoris. Bulan Juli 49.538. Mecha katta yo. 7 月 baju. Terus bulan Agustus 6.600 yen. Saki mitara Shiori datta yo. Rata-rata sih biasanya sebulan nggak sampai 1 mang ya beli baju. Nah, nanti utang. Oh iya ya, lupa. 1ヶ月はどれぐらいだいたい服だけ。服全く買わない月もあるよね。でも普通なんか平均にしたらどれぐらいかな。1万とか、1万5千円とかかな。 Tapiそれぐらいじゃない？ jadi kalau pengen punya pacar Jepang, siap-siapin ya uang 1 mang dan 1,5 mang buat beliin baju. 買ってくれなくていいよ。自分で買うよ。うちらはもう結婚しちゃったから買わなきゃいけないでしょ。でも恋人だったら服なんか買わなくていいよ。買わないんだ。いい買わないで。そっか。ada pudding. プリン。 Pudding. Kucing ini makan banyak, makanya Makanya mahal. Terus ada pengeluaran untuk YouTube. Bulan Juli 28.314 yen dan bulan Agustus 24.644 yen. Ini pengeluaran beli alat-alat buat bikin konten kayak lighting, mic, apa lagi ya? Pudding. Ya. Terus ada pengeluaran lain. Bulan Juli 10.889 yen dan bulan Agustus 40.080 yen. Bulan Agustus bisa semahal itu karena kita beli oleh-oleh. Terus beli alat cukur, beli tempat duduk, beli hair dryer. Kebetulan aja sih beli di bulan yang sama. Tapi biasanya, normalnya sih kita nggak beli sebanyak itu. Kebetulan aja semuanya terkumpul di bulan yang itu. Wata, sekian! Dan totalnya jadi segini bulan Juli. Itu Agustus. Ini untuk kami berdua ya, karena kami kan harus nyicil kamera, laptop, mic, dan lain-lain. Tapi perhitungannya bakal beda untuk yang TKI, yang cuman kerja datang ke Jepang khusus untuk kerja doang, nggak bikin konten. Kami juga sudah coba untuk hitung biaya kalau misalnya nggak ngonten kayak kita ya. Pertama, biaya apartemen. Rata-rata menurut pengalaman saya selama kerja di TSK dan nanya ke mantan murid-murid saya dulu pas kerja di LPK, biaya apartemen mereka itu sekitar 10.000 sampai 25.000 yen, tergantung tempat tinggalnya. Bahkan ada yang gratis. Terus ada biaya makan, tiap orang beda-beda ya. Ada yang gemuk, ada yang kurus. Saya pakai yang paling tinggi aja ya, biasanya sekitar 30.000 yen per bulan. Itu untuk satu orang. Terus untuk biaya fasilitas, air, gas, listrik, wifi digabung semua rata-rata 15.000 sampai 30.000 yen, tergantung musim. Terus ada biaya lain kayak pakaian sesuai musim ya. Biasanya bakal beli yang baru setiap musim, atau kalau yang hemat pakai yang musim sebelumnya. Tapi kalau pertama datang ke Jepang pasti bakal harus keluar duit lebih untuk beli pakaian. Terus nyicil iPhone biasanya, karena rata-rata orang yang ke Jepang pasti beli HP baru. Terus sabun, shampoo, dan lain-lain biasanya sekitar 15.000 yen di total semua ya. Jadi rata-rata per bulannya akan habis sekitar 70.000 yen per bulan untuk yang paling murah ya, dan sekitar 100.000 yen untuk yang paling mahal. Semua tergantung di prefektur mana dapat kerjanya nanti, karena prefektur itu sangat mempengaruhi biaya sewa rumah, biaya gaji, pokok biaya gaji, besar kecilnya gaji, dan seberapa besar pengeluarannya di sana, karena biaya hidup di tiap prefektur itu beda-beda. Oke, kembali ke pertanyaan awal. Worth it nggak sih kerja di Jepang? Mendingan kerja di Indonesia atau di Jepang? Kalau dilihat dari segi gaji dan biaya hidup. Menurut kamu gimana? Menurut saya Dochigai? Indonesia kah? lebih bagus tinggal di Jepang. Kenapa? Soalnya gajinya besar dan ya gajinya besar, makanya bisa coking kan, Nabung? nabung. Ya, kalau di Indonesia nggak bisa nabung, cukup aja gajinya. Oh iya. すごいね。
Kayak kita dulu ya, pas tinggal di Indonesia. なんて言ったの Kayak kita dulu ya. うん Ya, そう waktu dulu. kayak kita dulu ya Iya. tinggal di Indonesia. Ya, aku gajinya 6 juta, tinggal berdua. 1 juta pakai bayar asrama di LPK, terus 5 juta buat hidup berdua di Bali waktu itu. Jadi buat ngasih ke orang tua juga nggak ada, kita hidupnya pas-pasan ya. え、そっか。全然あげてないよ。だから自分たちだけで5万使い切ったんで。それは使い切るよね。使い切るよ。2万5千円ずつだ。そうだよね、うん安い。それでもなんかよく持ってたなってぐらいだよね。そっか、お母さんたちにあげてなかったんだ。 あげてなかったよ。ないもん。Mungkin karena saya lulusan SMA ya, jadi gaji saya cuma mentok di 6 juta walaupun itu juga berkat N1 dapat 6 jutanya. Jadi ya kalau menurut saya orang yang cuman punya si ijazah SMA nggak bisa kuliah kayak saya dulu, mending coba adu nasib ke Jepang, masuk LPK, mungkin harus ngutang dulu di awal tapi bisa dicicil sambil ke Jepang, pas di Jepang. Ya. Iya. Nanti begitu cicilannya habis bisa ditabung duitnya gitu kan, iya nggak? Tapi ya, saya ada catatan nih. Menurut saya kalau kalian orangnya nggak bisa berusaha untuk hemat, suka foya-foya kayak saya lihat beberapa orang. Nanti nak foya-foyaってあるんだよ。何？日本語ある？foya-foyaって。出来たてほやほや。それfoya-foyaじゃん。foya-foya. Udah guys, kita jangan hiraukan orang kayak gini guys. Kalau kalian suka foya-foya, dapat gaji 5 juta habis dikasih 10 juta. Intinya ya, menurut saya kalau kalian itu dikasih uang 5 juta habis, dikasih 10 juta habis, dikasih 15 juta habis, nggak cocok kerja di Jepang kalau kalian nggak bisa hemat dan suka foya-foya. Udah guys, intinya sih kayak gitu. Intinya kalau kalian bisa berusaha datang ke Jepang, kalau suka foya-foya dan masih belum bisa hemat, belum bisa ngatur uang, jangan ke Jepang dulu. Itu intinya. Jadi menurut saya Jepang itu lebih bagus untuk orang yang pingin menabung, karena lebih besar kemungkinan bisa nabungnya. Wari desu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.